Dahulu kala, di pinggiran Sungai Batanghari, tepatnya di Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari, terdapat sebuah desa yang bernama Desa Paseban. Desa tersebut merupakan salah satu desa yang sangat kental dengan budaya Melayu Jambi. Penduduknya hidup saling menghormati. Selain itu, Desa Paseban juga dikenal sebagai salah satu desa yang sangat makmur dan sejahtera. Hal itu ditandai dengan melimpahnya hasil sumber daya alam pertanian dan perikanan. Desa Paseban memiliki seorang pemimpin yang bernama Datuk Marsam. Datuk Marsam merupakan pemimpin yang sangat karismatik sehingga sangat disegani oleh masyarakat. Selain itu, ia sangat dicintai oleh masyarakatnya karena memimpin dengan adil, arif, dan bijaksana. Semua permasalahan yang ada di Desa Paseban mampu diselesaikannya dengan cara musyawarah dan mufakat. Berpantun dan bersoloko adalah salah satu kebiasaan atau tradisi yang sudah sangat lama hidup dalam masyarakat Melayu Jambi. Pada suatu ketika, Desa Paseban diserang wabah penyakit yang disebut dengan nyampu bujang atau penyakit demam panas tinggi yang melanda para pemuda. Wabah penyakit tersebut menyerang para pemuda dengan tiba-tiba tanpa diketahui asal muasalnya. Sudah berbagai cara penyembuhan dilakukan oleh penduduk yang keluarganya terkena wabah penyakit tersebut, mulai dari pengobatan secara tradisional hingga pengobatan secara spiritual. Namun, penyakit tersebut tidak juga teratasi. Bahkan, banyak di antara mereka yang akhirnya pasrah dan menyerahkan persoalan tersebut kepada pemimpin mereka, yaitu Datuk Marsam. Duhai Datuk Marsam, mohon maaf, kalau kedatangan kami ke sini telah mengganggu Datuk. Sebenarnya, ada yang ingin kami sampaikan kepada Datuk. Ada apa? Gerangan kalian datang rame-rame begini. Begini Datuk, mungkin Datuk juga telah mendengar wabah penyakit yang saat ini melanda kampung kita. Saya sudah mendengar. Lalu? Kami telah mencoba berbagai cara untuk mengobati keluarga kami yang terkena wabah penyakit itu. Namun, sampai sekarang kami masih belum berhasil. Kami tidak tahu lagi harus bagaimana. Hanya Datuk harapan kami satu-satunya. Untuk Datuk ketahui, sudah sangat banyak pemuda yang tidak sanggup lagi pergi ke sawah dan ladang. Bahkan, hanya beberapa orang pemuda saja yang pergi mencari ikan di sungai. Sebenarnya, saya sudah mengetahuinya. Sebagai pemimpin, saya merasa ikut bertanggung jawab atas kejadian ini. Apa yang harus kita lakukan, Datuk? Saya tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Kita bersama perlu mencari jalan keluar atas perkara ini. Karena itu, tolong sampaikan kepada seluruh penduduk untuk datang ke rumah saya pada malam Jumat nanti. Baiklah, Datuk. Sebelumnya, kami berterima kasih kepada Datuk. Ya, tidak apa-apa. Lalu, para penduduk yang datang ke rumah Datuk Marsam untuk mengadukan perkara wabah penyakit tersebut pulang ke rumah mereka masing-masing. Pada malam Jumat, di sebuah loteng atau tempat pertemuan untuk bermusyawarah seperti balai-balai atau pentas yang terdapat di halaman rumahnya, Datuk Marsam bersama penduduk Desa Paseban bermaksud mengadakan musyawarah. Sebelum memulai musyawarah, Datuk Marsam terlihat hilir mudik, keluar masuk loteng dengan raut wajah gelisah. Tampak ia seperti menanti-nanti seseorang yang sangat ia harapkan datang, tetapi masih belum datang. Sebelum memulai, Datuk Marsam mengawali pertemuan tersebut dengan melantunkan sebuah seloko. Kalaulah air sudah tak tumpah, eloklah diisi lagi. Kalaulah tumbuh alang di laman, hendaklah kita tebas. Seluruh hadirin pun terhening. Datuk Marsam pun melanjutkannya dengan berpantun. Bedaro masak, jatuh di tepi, jatuh memantul wajan yang kena. Perkara besar sedang dihadapi, mohonlah usul yang bijaksana. Datuk Marsam pun memulai membuka musyawarah tersebut. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih atas kedatangan tuan-tuan sekalian, termasuk alim ulama, cerdik pandai, dan tua tengganai yang ada di seluruh desa Paseban ini. Saya sengaja mengundang kalian semuanya untuk membicarakan perkara yang sedang melanda kampung kita. Sekarang, sudah sangat banyak pemuda di kampung kita ini yang terkena wabah penyakit nyampu bujang. Kita semua tidak pernah tahu mengapa itu bisa terjadi. Ketika musyawarah sedang berlangsung, terdengar langkah bergegas dari halaman rumah Datuk Marsam. Datuk Marsam seketika menghentikan musyawarahnya. Di pintu telah berdiri seseorang yang sangat mereka kenal. Seorang ahli nujum yang bernama Datuk Sengkati.
Selain ahli nujum, ia adalah seorang pemuka adat yang sangat dihormati dan sering memberi nasihat kepada Datuk Marsam. Selamat datang, Datuk Sengkati. Kami mohon maaf karena sudah memulai musyawarah terlebih dahulu. Tidak apa-apa. Lanjutkan saja. Lantas, apa yang harus saya lakukan, Datuk? Barangkali ada di antara kalian yang punya usul? Sebenarnya, kampung kita ini mendapatkan ujian yang lain dari biasanya. Nun jauh di sana, ada seorang yang sedang tidak senang dengan kemakmuran desa Paseban ini. Seseorang yang sudah lama ingin mengganggu. Ia adalah seorang dukun, tinggal di sebuah kampung yang jauh dari kampung kita ini. Baiklah. Saya dan Datuk Sengkati yang akan pergi menemuinya. Meskipun risiko yang harus dihadapi nanti sangat besar. Itu demi kebaikan kampung kita, Desa Paseban. Wahai para hadirin sekalian, saya tahu bahwa semua yang ada di sini ingin pergi bersama kami sebagai bentuk kecintaan kepada kampung Paseban ini. Namun, biarlah nanti saya sendiri yang akan memilih pemuda yang akan ikut menemani perjalanan saya dan Datuk Sengkati untuk mencari dukun jahat itu. Tentu saja, para pemuda yang terpilih nanti bukanlah orang-orang yang biasa. Maksudnya, mereka harus memiliki keberanian yang lebih dan kemampuan ilmu bela diri yang mumpuni. Satu lagi, ketiga pemuda yang nanti saya pilih harus mendapat izin dan restu dari orang tuanya. Kami berangkat dahulu. Doakan kami bisa kembali dengan selamat. Iya, Datuk. Semoga kalian semua berhasil menemukan dukun itu dan membawanya kemari. Selamat jalan, Datuk. Keesokan harinya, setelah memperoleh informasi mengenai keberadaan dukun tersebut, Datuk Marsam berserta Datuk Sengkati dan ketiga orang pemuda kesatria yang telah dipilihnya pun berangkat. Mereka akan menempuh perjalanan berat karena yakin akan menemui banyak kesulitan untuk menemukan dukun yang mereka cari. Berdasarkan petunjuk yang sebelumnya telah disampaikan oleh Datuk Sengkati, ternyata sang dukun berada di desa Teluk Kuali. Untuk sampai di desa tersebut diperlukan waktu tempuh selama 2 hari. Benar saja, dalam perjalanan yang harus ditempuh, ternyata banyak peristiwa aneh yang mereka alami. Namun, berkat kesigapan 3 pemuda kesatria yang ikut bersama Datuk Marsam, rintangan tersebut mampu dilewati. Kemampuan bela diri yang mereka miliki berhasil mengalahkan semua binatang yang menyerang mereka. Oh iya, Datuk. Sepertinya hari sudah petang. Bagaimana kalau kita menunda dulu perjalanan ini, sambil menyusun rencana untuk besok? Baik, Datuk. Mana yang baik menurut Datuk, kami akan ikut. Pagi-pagi sekali, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Beruntung perjalanan mereka kali ini tidaklah seberat perjalanan mereka pada hari sebelumnya. Meskipun demikian, tetap ada saja cobaan yang harus mereka hadapi. Apakah kita tersesat, Datuk? Bagaimana sebaiknya? Sepertinya ada yang sedang menghalangi perjalanan kita. Tunggu sebentar. Datuk Marsam dan 3 pemuda menunggu berjaga-jaga sambil mengamati apa yang sedang dilakukan oleh Datuk Sengkati. Ia tampak memejamkan matanya sambil mulutnya berkomat-kamit seperti merapal mantra. Sementara itu, angin mulai bertiup agak kencang hingga beberapa pohon yang tinggi tampak bergoyang. Tak lama kemudian, angin pun reda. Datuk Sengkati membuka matanya dan berjalan ke arah Datuk Marsam dan ketiga pemuda kesatria itu. Mari, kita lanjutkan perjalanan. Mudah-mudahan kita bisa segera sampai di tujuan. Akhirnya, mereka pun berhasil melewati rintangan tersebut dan dapat melanjutkan perjalanan. Tanpa terasa, mereka berlima bisa keluar dari selubung yang sempat mengganggu perjalanan mereka. Setelah menempuh perjalanan lebih kurang 2 hari, akhirnya mereka sampai ke tempat yang dituju, yaitu Desa Teluk Kuali. Datuk Marsam tampak sumringah. Ia merasa akan segera dapat bertemu dengan sang dukun yang telah membuat resah Desa Paseban. Ia tak sabar ingin melihat rupa dari sang dukun itu. Namun, belum sempat merasakan kesenangan karena telah sampai di tempat yang mereka tuju, lagi-lagi mereka kembali harus berhadapan dengan rintangan lainnya. Akhirnya, setelah melewati pertarungan yang melelahkan, ketiga pemuda kesatria tersebut berhasil melindungi Datuk Marsam dan Datuk Sengkati. Namun, ketika mereka akan melanjutkan kembali perjalanan untuk mencari sang dukun,
Tiba-tiba saja terdengar seseorang yang sedang tertawa terbahak-bahak. Hahaha, ternyata kalian semua adalah orang-orang yang sangat berani hingga mau datang menemuiku ke sini. Apa kiranya kesalahan yang telah kami perbuat atas diri engkau, wahai dukun? Jika memang demikian adanya, kami mohon maaf. Akan tetapi, apa yang membuat engkau tidak suka dengan kami hingga mendatangkan wabah penyakit ke kampung kami? Sebenarnya, tidak ada yang salah dengan dirimu atau kampung yang engkau pimpin. Aku mendengar engkau adalah seorang pemimpin yang adil, arif, dan bijaksana. Tentu engkau bukanlah orang yang sembarangan. Hanya orang-orang yang terpilih yang bisa menjadi seorang pemimpin. Oleh karena itulah, aku hanya ingin menguji dirimu. Setelah mendengar jawaban sang dukun tersebut, Datuk Marsam hanya tersenyum ringan sambil berkata, Mengujiku? Maksudmu ingin menguji kepemimpinanku? Untuk apa? Hei, katakan cepat. Apa sebenarnya yang engkau inginkan? Aku sudah tidak tahan lagi melihat kesombonganmu itu. Aku ingin wabah penyakit yang menimpa kampung kami bisa secepatnya hilang. Keinginanku? Benar engkau ingin mendengarkannya, Datuk? Baiklah kalau begitu. Dengarkan baik-baik. Jika engkau ingin wabah penyakit itu hilang, syaratnya adalah engkau harus menikahkanku dengan kedua orang putrimu. Begitukah keinginanmu, wahai dukun? Jika memang benar demikian, aku akan memberikan jawaban atas keinginanmu itu. Ketahuilah bahwa sesungguhnya apa yang engkau inginkan tersebut tidak akan pernah aku penuhi. Aku tidak pernah sudi memiliki menantu seperti dirimu. Tidak lama setelah Datuk Marsam menyampaikan sanggahannya, sang dukun pun merasa terhina. Ia pun marah lantas menyerang Datuk Marsam dan rombongannya hingga terjadi pertarungan yang sangat hebat di antara mereka. Setelah sekian lama bertarung, sang dukun pun akhirnya menyerah kalah. Terlihat ia terluka parah karena di tubuhnya telah bersarang banyak anak panah. Dalam keadaan demikian, akhirnya sang dukun berkata, Wahai Datuk, dengar apa yang akan aku sampaikan. Aku bersumpah bahwa wabah penyakit yang sedang menimpa banyak pemuda di desamu itu tidak akan pernah bisa hilang sampai nanti. Setiap pemuda di desamu akan merasakan penyakit itu sampai kapanpun, meskipun hanya sebentar. Sebaiknya kita pulang. Rasanya sudah terlalu lama kita meninggalkan desa Paseban. Barangkali para penduduk pun sudah mengkhawatirkan kita semua. Setelah mempersiapkan segala sesuatunya, akhirnya mereka pun meninggalkan desa Teluk Kuali untuk kembali ke desa Paseban. Setelah sampai di desa Paseban, mereka disambut dengan sukacita oleh semua penduduk. Seiring berjalannya waktu, wabah penyakit yang menimpa desa Paseban akhirnya berangsur-angsur mulai berkurang. Satu persatu para pemuda telah sehat kembali. Kondisi desa Paseban pun telah pulih seperti sedia kala. Meskipun sudah lama berlalu, Datuk Marsam masih terus teringat dengan semua kejadian yang telah terjadi. Oleh karena itu, untuk menghindari terjadinya peristiwa serupa pada kemudian hari, Datuk Marsam pun berniat untuk menikahkan kedua orang putrinya yang sangat ia cintai, yaitu Putri Selasi dan Putri Selaras. Sebagai anak-anak yang juga mencintai orang tuanya, kedua putri tersebut ikhlas mengikuti keinginan Datuk Marsam. Anak-anakku, ayah bermaksud menikahkan kalian dengan calon suami yang telah ayah pilihkan. Apakah kalian bersedia? Kedua putri Datuk Marsam hanya mengangguk mendengar perkataan ayahnya. Mereka yakin apa yang telah direncanakan oleh ayah mereka pastilah keputusan terbaik. Demi menjalankan niatnya untuk menikahkan kedua putrinya, Datuk Marsam pun segera mengundang seluruh penduduk desa Paseban untuk bermusyawarah di rumahnya. Di hadapan warganya, ia menyampaikan keinginannya untuk menikahkan anak-anaknya. Akhirnya, Datuk Marsam memperoleh nama dua orang pemuda yang kelak menjadi calon suami dari kedua putrinya. Kedua pemuda tersebut bernama Mencora dan Tanjung. Mencora adalah salah seorang pemuda kesatria yang ikut mendampingi Datuk Marsam saat menghadapi dukun yang dulu menyebarkan wabah penyakit di kampung mereka. Ia dikenal sangat hebat dalam bela diri dan berasal dari keluarga yang sederhana. Sementara itu, Tanjung adalah pemuda berparas tampan, terkenal dengan kecerdasannya dan berasal dari keluarga bangsawan. Kalau kalian hendak menjadi suami anak-anakku kelak, kalian harus bersedia menerima tantanganku. Tetapi, kalau kalian tidak sanggup, silakan mundur. Maksud Datuk,
kami berdua akan diuji. Ya, apakah kalian bersedia? Baiklah Datuk, kalau memang Datuk telah memutuskan demikian, kami maklum. Kami berdua bersedia untuk mengikuti ujian apapun yang nanti akan Datuk berikan. Bagi kami, kesempatan seperti ini tidak akan kami sia-siakan. Ketika kedua pemuda tersebut selesai berbicara, Datuk Marsam pun menjelaskan bentuk ujian yang akan mereka terima. Mencora diminta untuk memimpin daerah di sepanjang pinggiran Sungai Batanghari. Daerah tersebut merupakan daerah yang memiliki sumber penghasilan dari perikanan. Sementara itu, Tanjung diminta untuk memimpin daerah di hulu yang dikenal memiliki sumber penghasilan dari pertanian. Mereka diberi waktu masing-masing selama 3 bulan untuk memimpin kedua daerah tersebut. Namun, meskipun mereka diberi daerah kekuasaan, pucuk kepemimpinan tetap ada di tangan Datuk Marsam. Wahai kedua putriku yang cantik jelita, sepertinya ayah melihat sesuatu di mata batin kalian. Sepertinya kalian menyembunyikan sesuatu dari ayah. Sebenarnya bukan begitu, ayah. Tidak pantas rasanya kalau kami membicarakannya langsung. Sebenarnya ayah sudah tahu, wahai putri-putriku, sudah lama ayah memperhatikan kalian, termasuk apa yang ada di dalam hati kalian yang suci itu. Ketika memasuki bulan ketiga, Mencora dan Tanjung makin menaruh harapan yang tinggi karena akan segera bisa melewati tantangan dari Datuk Marsam, dan mereka akan menikahi Putri Selasi dan Putri Selaras. Penduduk desa Paseban pun memuji Mencora dan Tanjung sebagai pemuda-pemuda yang layak menjadi pemimpin. Namun, ketika dalam situasi yang aman dan tentram tersebut, mendadak muncul ancaman besar yang tidak pernah diduga sebelumnya. Desa Paseban tiba-tiba digegerkan dengan kehadiran banyak belalang. Hal tersebut mengingatkan mereka pada wabah penyakit yang pernah terjadi dahulu. Lama-kelamaan keberadaan belalang-belalang tersebut tampak makin mengancam. Lahan pertanian warga banyak yang rusak. Demikian juga hal ini terjadi di sektor perikanan. Banyak sekali ikan yang ditemukan mati di sepanjang Sungai Batanghari. Tidak itu saja, para pemuda yang memiliki kemampuan bela diri ditemukan banyak yang telah tewas karena keracunan. Sebagian besar penduduk mulai menduga-duga bahwa hal ini terjadi akibat racun yang dibawa oleh belalang-belalang tersebut. Namun, ketika musyawarah berlangsung, tanpa disangka muncullah seekor belalang yang wujudnya berbeda dari belalang biasa. Belalang itu mempunyai sayap yang indah dan cangkang kepalanya berkilau. Belalang tersebut bermaksud mendekati Datuk Marsam. Namun, sebelum mendekati Datuk Marsam, beberapa orang warga seperti ingin membunuhnya. Sebelum itu terjadi, belalang tersebut tiba-tiba berbicara seperti layaknya manusia. Datuk Marsam, saya ini adalah Tanjung. Saya tidak tahu mengapa bisa berubah menjadi seperti ini. Mungkin saya terkena sihir. Tolonglah Datuk. Tidak lama berselang, datang lagi seekor belalang yang lebih besar dan berwarna hijau polos tanpa lurik. Ia pun langsung berbicara kepada Datuk Marsam. Hamba adalah Mencora, Datuk. Hamba sepertinya juga telah terkena sihir. Apa sebenarnya yang sedang terjadi dengan saya? Tolonglah hamba, Datuk. Datuk Marsam mendadak terdiam. Tanpa diduga, ia meneteskan air mata seakan mengetahui penyebab situasi yang sedang terjadi. Keesokan harinya, Datuk Marsam mencoba menemui Datuk Sengkati untuk mencari tahu cara untuk menyelesaikan persoalan yang sedang terjadi. Wahai Datuk, apa yang membawamu datang ke tempatku pagi-pagi begini? Sekok duo jatuhnya padi. Padi bercampur di dalam raigi. Tengok perkara yang terjadi. Dendam yang lama lah muncul lagi. Lalu, Datuk Marsam pun menyampaikan kegundahan hatinya kepada Datuk Sengkati. Menurutnya, penyebab dari perkara belalang ini adalah dukun yang pernah mereka hadapi sebelumnya. Rupanya, Datuk Sengkati memiliki pendapat yang sama dengan Datuk Marsam. Apalagi, masalah ini timbul setelah tersiarnya kabar bahwa putri-putri Datuk Marsam akan dinikahkan dengan Mencora dan Tanjung. Setelah berdiskusi dengan Datuk Sengkati, Datuk Marsam berniat ingin bertemu kembali dengan sang dukun. Namun, karena tidak tahu di mana keberadaan dukun tersebut, akhirnya Datuk Marsam menyeruak kepada seluruh penduduk untuk menyebarkan kabar ke seluruh penjuru daerah. Kabar itu adalah Datuk Marsam meminta sang dukun datang ke tempatnya untuk menyelesaikan permasalahan yang melanda desa Paseban. Berita itu akhirnya diketahui sang dukun. Tak lama, sang dukun pun mengirimkan pesan bahwa dia akan menemui Datuk Marsam pada malam Jumat. Tepat pada waktu yang ditentukan, tiba-tiba banyak sekali belalang yang mengerumuni halaman rumah Datuk Marsam.
Entah dari mana datangnya, tiba-tiba seorang laki-laki tua keluar dari kerumunan belalang yang banyak tersebut. Ternyata lelaki tua tersebut adalah sang dukun yang telah ditunggu-tunggu kehadirannya oleh Datuk Marsam dan seluruh penduduk desa Paseban. Sejuknya malam membungkus hati, salam rindu dari saya menyapa lagi. Langsung saja, sampaikan apa keinginanmu. Sepertinya engkau telah berubah, Datuk. Tidak kudengar lagi slogamu. Jika engkau menginginkan desamu dan pemuda-pemuda itu kembali seperti semula, engkau harus bersedia menuruti tantanganku. Baik, jelaskan saja apa tantanganmu. Aku sudah mempersiapkan 2 gelas yang berisi air putih. Nanti, masing-masing belalang itu mengambil serbuk dari 2 kunyit di halaman itu dan memasukkannya ke dalam 2 gelas ini. Di salah satu kunyit itu sudah kusisipkan racun dan satunya lagi kusisipkan mantra. Perlu engkau ketahui, Datuk, jika engkau meminum air dari gelas berisi serbuk kunyit yang beracun, desa Paseban ini harus menjadi milikku. Namun, jika kau meminum air dari gelas berisi serbuk kunyit yang kuberi mantra, kau akan menjadi belalang untuk selamanya. Untuk mengikuti tantangan sang dukun, Datuk Marsam segera meminta kedua belalang mengambil serbuk kunyit di halaman rumahnya dan dituangkan di dalam gelas yang telah tersedia. Setelah itu, Datuk Marsam pun mulai memilih salah satu gelas untuk diminum. Sebaiknya jangan meminum air yang ada pada gelas saya ini. Pikirkanlah sekali lagi, Datuk. Biarlah saya yang tetap menjadi belalang. Kami semua sangat mencintai Datuk. Seketika Datuk Marsam mengurungkan niatnya. Ia menarik kembali tangannya sembari memejamkan mata. Terbayang olehnya kedua putri yang masih gadis. Ia tidak ingin mereka nanti diperistri oleh sang dukun. Ia tidak mau dituduh sebagai seorang ayah yang tidak bertanggung jawab karena membiarkan mereka jatuh ke tangan orang yang tidak pantas menjadi suami kedua putrinya. Terlintas juga di pikirannya, manakala ia memilih untuk tetap menjadi manusia, desa Paseban akan dikuasai oleh dukun jahat itu. Kehidupan yang aman, tentram, dan sejahtera yang selama ini dirasakan penduduk desa Paseban akan terancam hilang dan akan berganti dengan ketakutan dan kecemasan. Sebagai pemimpin, aku berhak menentukan apa yang terbaik bagi kita semua. Dan aku juga tahu apa nanti yang akan terjadi jika membiarkan desa yang sama-sama kita cintai ini dikuasai oleh orang jahat seperti dukun ini. Namun, yakinlah, wahai rakyatku sekalian, aku lebih mencintai kalian melebihi cintaku kepada diri sendiri. Biarkan semua ini aku sendiri yang akan menanggungnya. Anakku, Mencora, aku sangat bangga dengan dirimu. Aku titipkan anakku, Putri Selasih, kepadamu. Tolong jaga dia baik-baik. Dan kau, anakku Tanjung, aku pun sangat bangga dengan apa yang telah kau lakukan. Anakku, Putri Selaras telah lama menaruh hati padamu. Aku percaya, kelak kau akan bisa menjaganya dengan sepenuh hati. Mencora dan Tanjung, aku sudah memutuskan kalian adalah pemuda-pemuda terbaik yang ada di desa Paseban ini. Sudah saatnya kampung ini dipimpin oleh orang-orang seperti kalian. Datuk Marsam pun mengakhiri pembicaraan singkat di antara mereka. Namun, dengan tegas Datuk Marsam lebih memilih gelas dari Mencora dan langsung meminumnya. Lalu, sang dukun pun memilih gelas dari Tanjung dan juga langsung meminumnya. Tidak lama kemudian, tiba-tiba kedua belalang jelmaan tersebut berubah wujud menjadi Mencora dan Tanjung. Bersamaan dengan itu, Datuk Marsam berubah menjadi belalang dan seketika itu juga sang dukun mati dan tubuhnya pun lenyap. Seluruh penduduk desa Paseban langsung menangis melihat kejadian tersebut. Datuk Marsam yang sangat mereka cintai kini telah berubah menjadi seekor belalang. Meskipun wujudnya tidak lagi sebagai manusia, Datuk Marsam berpesan kepada mereka semua agar menjaga desa Paseban sampai kapanpun dan tetap ingat kepada beliau. Wahai sekalian penduduk desa Paseban yang aku cintai, biarlah ini terjadi. Aku harap kalian semua harus menjaga dan mencintai kampung ini sebagaimana kalian mencintai diriku. Dan meskipun kini aku telah menjadi seekor belalang, jiwaku akan tetap ada di hati kalian sebagai Datuk Marsam, sang belalang kunyit. Setelah kejadian itu, desa Paseban kembali aman dan tentram tanpa ada lagi wabah penyakit yang melanda. Di bawah kepemimpinan Mencora dan Tanjung, desa Paseban kembali menjadi desa yang aman dan sejahtera.